ngeluarin harta. Ibu-ibu beli bedak berapa? Ibu-ibu beli bedak umumnya berapa? 5.000. 200. 200. 50. Kalau beli 100 yang mungkin 50. Kalau beli bedak 100, beli bedak urusan dunia yang bakal hancur 100, masa urusan akhirat kekal abadi ngasihnya 10.000 doang. Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai doktrin dari Bahar bin Smith ini kepada jamaahnya. Nah tentunya teman-teman doktrin-doktrin yang seperti ini sangat berbahaya. Karena mereka itu mendoktrin mengatakan bahwasanya para habaib ini adalah cucu Nabi. Nah, padahal teman-teman mereka ini tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filologi dan tes DNA sangat jauh sekali teman-teman. Tapi mereka ini masih saja mendoktrin jamaahnya. Kan kasihan teman-teman umat ini dibohongi oleh mereka. Ceramah boleh, tapi janganlah sering ngaku-ngaku seperti itu. Jadi apa sih manfaatnya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman video dari Bahar coba mari kita simak videonya. Ketika Nabi dilahirkan, iblis teriak, iblis menjerit sekenceng-kencengnya. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Nabi kan pernah nanya sama iblis, iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Apa kata iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, makhluk yang paling aku benci. Kamu wahai Muhammad, manusia yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu. Setelah engkau anak cucumu yang paling aku benci. Saudara-saudara, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad yang memperjuangkan agama datuk-datuknya, yang menegakkan ajaran datuk-datuknya. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Polisi mau penjarakan beliau, polisinya polisi apa? Dan mengkriminalisasi beliau, presidennya presiden apa? Kiai ulama yang melemahkan perjuangan beliau, yang menggembosi perjuangan beliau. Berarti ustadz kiai ulama apa? Saudara-saudara, saya bahas sedikit. Banyak ustadz kiai atau minnah habaib, hum galu yaqulun hadal habib yukhalif an adatil alawi. Ini Habib Rizik berlainan sama jalan datuk-datuknya. Saudara-saudara, demi Allah, tidaklah Habib Rizik itu beliau berjalan kecuali itu adalah jalan datuk-datuknya. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk beliau dibunuh. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dipenjara. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau dipenjara. Setelah Habib Salim, Habib Alwi, setelah Habib Alwi terus-terus sampai Habib Rizik. Di jalan itu saudara-saudara, kalau saya mau bilang, kita orang ini, kalau bahasa gaulnya Habib zaman now. Habib zaman now ini, Habib zaman sekarang lembut-lembut saudara-saudara. Saya lembut, Habib Rizik lembut, Habib Mahdi lembut. Lembutnya kenapa? Kita nampar pejabat cuma pakai mulut. Bil akwal. Habib zaman dulu, kamu mau tahu? Sahibul Bughya, Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Saya dapat cerita dari saya punya guru, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Temannya Abuya. Beliau, Habib Abdurrahman Masyhur, di zaman beliau ada dua sultan. Sultan Al-Gheti sama Sultan Al-Katiri. Di zaman beliau ini Sultan Al-Gheti ngambil pajak dari rakyat. Rakyat diambilin pajak. Marah Habib Abdurrahman. Ketemu sama Habib Abdurrahman, gak pakai banyak ngomong, ditampar saudara-saudara. Itu Habib zaman dulu itu. Ditampar. Kamu jangan ngurang-ngurang dan menambah-nambahi syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau saya tampar Jokowi itu ya? Kalau ketemu Jokowi tampar gitu, Jokowi goblok kamu. Ditangkap langsung besok saya. Saudara-saudara, Habib Rizik torigohnya torigoh Ba'alawi. Tidak satu senti pun jalan beliau melenceng daripada torigoh Ba'alawi. Jadi kita habaib itu harus bersatu. Bahkan daripada ente ini semua ajami, ente yang ajam, kami yang para habaib harusnya yang lebih mengorbankan diri kami untuk beliau daripada kalian.
Kami para habaib wahid dam, kami satu darah. Harusnya kami yang lebih berkorban untuk beliau, saudara-saudara. Nah para habaib. Maka Subhanallah ya teman-teman ya, ceramahnya ini benar-benar provokasi ya. Lalu kemudian ente itu orang ajam, ente juga ajam gitu ya teman-teman. Mana buktinya ente itu kalau zuriat Nabi SAW? Ini jelas-jelas teman-teman ya, bukan ceramah ini orasi gitu ya. Kok masih saja orang seperti ini ya berkeliaran gitu teman-teman. Jadi Indonesia ini teman-teman ya aman ya. Kalau nggak ada orang seperti ini, Indonesia ini akan maju ya. Nah, adanya orang-orang semacam inilah ya yang membuat gaduh di Indonesia ini. Jadi jamaahnya dicuci otaknya, seakan-akan benar-benar membela rakyat teman-teman. Tapi mereka memiliki misi ya, yaitu ingin menguasai Indonesia ini. Nanti yang menjadi ininya ya Pak Rizik Syihab teman-teman. Sejak dari dulu sampai sekarang teman-teman masih saja mereka itu ya berkuar-kuar ya, menentang kebijakan pemerintah gitu teman-teman. Kalaupun ada kebijakan pemerintah ini yang ya tidak menguntungkan rakyat, kita doakan ya teman-teman agar pemimpin kita ini bisa kembali ke jalan yang baik untuk membela rakyat. Tapi kalau seperti ini ya sampai ya ini kan jejak digital teman-teman ya, merendahkan pemimpin ya. Kalau ketemu Pak Jokowi tampar itulah wala quwata illa billah ya, pantas saja jamaahnya seperti itu teman-teman ya. Akhlaknya, adabnya nol gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman ya saya akan tampilkan lagi. Tapi ujung-ujungnya ya si Bahar ini ngumpulin uang teman-teman ya. saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Nah seperti itu ya teman-teman ya, ada lagi videonya. Baik, terakhir sebelum saya tutup saudara-saudara, kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah sambil nyalain flashnya ya. Terus saya harapkan semua yang hadir mengeluarkan hartanya di jalan Allah buat pembangunan pesantren. Duduk, jangan berdiri. Siap keluarkan harta? Siap. Kalau mau ngeluarin harta, ibu-ibu beli bedak berapa? Ibu-ibu beli bedak umumnya berapa? 5.000. 200. 200. Dibeli 50. Kalau beli 100 yang mungkin 50. Kalau beli bedak 100, beli bedak urusan dunia yang bakal hancur 100, masa urusan akhirat kekal abadi ngasihnya 10.000 doang. Siap keluarkan harta? Semua yang di belakang tuh siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan harta? Nyalakan flash sambil kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang semangat, ayo semua nyalain flashnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah jelas ya teman-teman ya, mereka itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ya, ujung-ujungnya apa? Duit teman-teman. Ya nggak jauh-jauh dari itu ya. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hanya ya memperbudak kita ya. Lebih baik kita sumbangkan ke masjid ya, ataupun kita kasih ke anak-anak yatim, janda-janda yang tidak mampu ya, ataupun orang tua jompo. Ngapain dikasih ke Bahar? Nanti uangnya dibuat kawin lagi teman-teman ya. Istrinya kan ada 4 atau 5 gitu teman-teman ya. Jadi ada yang kawin, cerai, kawin gitu teman-teman. Tapi yang terakhir itu ya tahulah sendiri teman-teman, yang kemarin itu istri simpanannya juga bilang Bahar itu munafik lah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai ceramah yang katanya ceramah oleh Bahar bin Smith ini. Tapi kenyataannya teman-teman itu bukan ceramah ya, itu hanya orasi-orasi, dan kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas, jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya ujung-ujungnya juga duit teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.